Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran matematika kelas 5. Pada video kali ini kita akan membahas bab baru yaitu mengenai data. Apa itu data? Ada yang tahu? Nah, data itu adalah keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang benar dan nyata. Jadi dari data kita bisa tahu nih gambaran tentang suatu keadaan yang sudah pasti benar dan nyata. Bagaimana cara mengumpulkan data? Di sini ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu dapat dengan melakukan survei, dengan melakukan pengukuran langsung, dan dengan melakukan pengamatan langsung. Nah, dalam melakukan survei, kita memerlukan kuesioner atau daftar pertanyaan. Jadi, dengan adanya daftar pertanyaan ini, kita akan dapat melakukan survei. Jadi tahu nih apa yang mau ditanyain. Jadi kalau yang namanya survei itu kalian dengan daftar pertanyaan ini contohnya mengenai data diri, kalian bisa menanyakan langsung kepada seseorang. Jadi kalian seperti wawancara, jadi ditanya namanya siapa, tanggal lahirnya di berapa, makanan favoritnya apa, dan sebagainya. Itu mengumpulkan data dengan melakukan survei. Nah, kalau mengumpulkan data dengan melakukan pengukuran langsung, kalian membutuhkan tabel pengukuran, yaitu tabel untuk menuliskan hasil pengukuran yang kalian telah lakukan. Misalnya di sini ada hasil pengukuran panjang tangan kanan dalam sentimeter. Nah, biasanya kalau seperti ini dihitungnya dengan pita meteran atau penggaris juga bisa. Jadi, kalian ukur sendiri dulu, diukur langsung, nanti hasilnya akan ditulis di tabel pengukuran ini. Jadi, dalam melakukan pengukuran langsung, pasti membutuhkan tabel pengukuran. Sedangkan dalam melakukan pengamatan langsung, ini kita membutuhkan tabel pengamatan. Jadi bedanya pengukuran dan pengamatan, kalau pengukuran itu kalian mengukur, jadi hasilnya akan angka, mengukur sesuatu. Nah, kalau pengamatan itu kalian mengamati secara berulang untuk mendapatkan hasil yang banyak gitu. Nanti akan dilihat kesimpulannya seperti apa dari pengamatannya. Jadi pengamatan dalam beberapa hari, misalnya dalam 3 hari. Nah, ini misalnya pengamatan dalam 4 hari, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Jadi kalau pengamatan tuh kalian mengamati nih, pengunjung pada hari Senin itu kalau di kantin ada berapa orang, pengunjung hari Selasa berapa orang, hari Rabu berapa orang, dan hari Kamis berapa orang. Nanti dari hasil pengamatan ini kalian bisa tahu nih, ternyata pengunjung paling banyak itu terjadi pada hari Rabu, misalnya di kantin. Kalau di perpustakaan itu pengunjung paling banyaknya terjadi pada hari Senin, misalnya seperti itu. Jadi, kalau pengamatan itu dilakukan secara berkala atau secara berulang-ulang. Jadi ada rentang waktunya. Kalau pengukuran kan langsung diukur saat itu juga. Gitu. Itu bedanya. Jadi, kesamaan dari ketiga metode pengumpulan ini, pengumpulan data, yaitu memerlukan daftar pertanyaan atau memerlukan hasil pengukurannya, tabel pengukuran, dan memerlukan tabel pengamatannya. Jadi sebelum melakukan pengumpulan data harus dibuat dulu nih kuesionernya, tabel pengukurannya, dan tabel pengamatannya. Seperti itu.
Selanjutnya, apa sih tujuan pengumpulan data? Ayo, apa tujuannya? Kita mengumpulkan suatu data apa? Nih tujuannya. Yaitu, yang pertama, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Lalu bisa juga untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan seperti itu. Nah, ini adalah tujuan pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data ini ada 4. Ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama, yang berbentuk tabel dulu nih. Tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Contohnya, ini dia, tabel cabang olahraga yang disukai siswa kelas 5. Jadi ini adalah contoh tabel. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama cabang olahraganya, yang kedua banyak siswanya. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu nih, siswa yang menyukai cabang olahraga renang. Nah, coba kita lihat renang. Renang ini ada berapa banyak? Ada 5. Berarti siswa yang menyukai cabang olahraga renang sebanyak 5 orang. Lalu, siswa yang menyukai cabang olahraga bola voli. Di sini bola voli. Sebanyak siswanya ada 6. Berarti siswa yang menyukai cabang olahraga bola voli sebanyak 6 orang. Selanjutnya jumlah siswanya. Total ada berapa nih? 24 ini dapat dari mana? Dari jumlah dari seluruhnya ini. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6. Nanti hasilnya itu berarti kan jumlah seluruh siswa kelas 5, yaitu ada 24 orang. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar itu disebut juga piktogram. Adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada tabel. Biasanya bentuknya tabel ya, diagram gambar, tapi kalau yang tabel yang sebelumnya kan langsung diisi dengan angka. Kalau pada diagram gambar itu gambar isinya seperti ini. Ini di TK, ini ada tingkat pendidikan, ada jumlahnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keterangan gambarnya. Di sini lihat, ada keterangan satu gambar orang ini mewakili 20 orang. Jadi satu gambar mewakili 20 orang. Jadi, misalnya banyak siswa yang pada tingkat pendidikan SMP, yang di sini tanya SMP, 100. 100 dapat dari mana? Nah, di sini kan gambarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi keterangannya satu gambar mewakili 20. Maka 5 dikali 20 hasilnya 100. Begitu juga yang ini, misalnya yang ditanyakan itu yang pada tingkat pendidikan TK. TK itu ada berapa? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Berarti 8 dikali 20. Hasilnya 160. Seperti itu ya. Jadi harus dilihat dulu keterangan dari gambarnya. Berapa, mewakili berapa. Karena banyak yang tidak teliti, kalian langsung aja tulis di sini 5 orang gitu. Padahal keterangan gambarnya satu gambar mewakili 20 seperti itu. Jadi kalau pada piktogram itu harus dilihat keterangan gambarnya. Baik. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau banyak data dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti ini. Jadi ada data buah kesukaan siswa kelas 5.
disajikan dalam bentuk diagram batang. Lalu ada soal nih, ditanyakan siswa yang menyukai buah jeruk sebanyak 5 orang. Bener? Jadi 5 orang dapat dari mana ini, Bu? Nah, 5 orang ini dapat dari ini. Nah, kalau di diagram batangnya tidak ada garis bantunya, kalian bisa buat sendiri garis bantu seperti ini. Jadi, ditarik garis dari ujungnya ini pakai penggaris, lalu di titik-titik seperti ini. Nah, ini kan nanti ada keterangannya nih, tapi di sini kan nggak ada angkanya, Bu. Nah, kalau seperti ini, kita hitung saja sebagai setengah dari 10. Setengah dari 10 berapa? 5. Maka yang menyukai buah jeruk ada 5 orang. Nah, kalau yang menyukai buah durian sebanyak berapa? Ini 30 dapat dari mana? Nah, 30 dapat dari buat garis bantu. Nah, kalau sudah dibuat garis bantu akan terlihat nih, mudah lihatnya. Jadi, durian ini 30 orang yang suka buah durian. Gitu, jadi dibuat garis bantunya biar kelihatan dia menunjuk ke angka berapa di sisi yang tegak ini. Sedangkan sisi yang datar ini isinya itu buahnya ada apa aja. Selanjutnya, jumlah siswanya. Nah, jumlah siswanya kan yang ini. Apakah ini ditambah semua? Bukan ya. Cara mencari jumlah siswanya itu kalian buat dulu semua garis bantunya, lalu ditambahkan dari yang apel. Apel ini 15, lalu ditambah jeruk ini 5. Ditambah anggur ada 20 dan durian ada 30. Jadi sesuai dengan ini, penunjuk garis bantunya ini, didapatkan 5 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 30. Jadi totalnya ada 70 orang. Seperti itu. Jadi bukan ini ditambahin semua, bukan ya. Jadi ini kalian lihat lagi dari hasil garis bantunya ini menunjuk ke angka berapa. Jadi masing-masing dari diagram batangnya ini, batang-batangnya. Jadi ini batang-batangnya ini nih, yang warna merah, coklat, ungu, hijau. Jadi dilihat dari itu, dari situ. Untuk menentukan jumlah siswanya. Nah, selanjutnya mengenai diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau banyak data dalam bentuk garis lurus. Contohnya seperti ini. Jadi kalau yang diagram batang, bentuknya batang. Kalau garis, bentuknya garis seperti ini. Jadi cuma garis lurus aja. Nah, garis yang tegak ini menunjukkan banyak siswa. Sedangkan garis yang mendatar ini menunjukkan warna kesukaan siswanya. Di sini ada merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan hitam. Misal yang ditanyakan itu warna kuning. Warna kuning, kita lihat di sini warna kuning. Nah, ini garis. Nah, di sini kan ada ujung garisnya. Ini ada garis bantunya nih. Kalau yang ini sudah ada garis bantunya menunjukkan ke angka 4. Maka kuning ini ada 4 orang. Gitu bacanya. Jadi kuning mentok di sini menunjukkan ke angka 4. Jadi siswa yang menyukai warna kuning ada 4 orang. Sedangkan yang warna hijau, coba cari hijau. Oh, ini hijau. Hijau. Oh, di sini nih ujung dari garisnya. Berarti dia ada 12 orang. Jadi siswa yang menyukai warna hijau ada 12 orang. Lalu jumlahnya gimana? Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, bukan dijumlahin, ini bukan dijumlahin semua, tapi total dari seluruh perwakilan warnanya ini. Tadi merah ini ada 4, tulis 4. Biru ada 6, tulis 6. Kuning ada 4, berarti tulis 4. Hijau ada 12, tulis 12. Ungu ada 3 dan hitam ini ada 1, berarti tulis 1. Maka baru dijumlahin 4 tambah 6 tambah 4 tambah 12 tambah 3 tambah 1 itu hasilnya 30. Maka seluruh siswa itu ada 30 orang.
gitu ya. Jadi hasil dari setiap perwakilan warnanya, ya, merah ada berapa, biru ada berapa, kuning ada berapa, hijau, ungu, dan hitam ada berapa, baru dijumlah. Bukan ini yang dijumlah, bukan. Tapi perwakilan dari seluruh warnanya. Seperti itu cara menghitung jumlah seluruh siswanya dari diagram garis. Nah, untuk biar kalian lebih mengerti lagi, nah caranya dengan mengerjakan sendiri langsung latihannya, yaitu buka bukunya halaman 150, ayo berlatih 7.4, nomor 1 dan sampai 4. Buka 1 dan 4 ya, jadi 1 sampai 4. Lalu ayo berlatih 7.5 halaman 152. Sama, nomor 1 sampai 4. Pakai soal, tapi tidak perlu digambar diagramnya, tapi tetap ditulis soalnya. Baik, sekian video pembelajaran matematika kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Atau masih ada yang bingung, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Sekian videonya, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.